Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Wijaya, NIM 2311047, mahasiswa dari STA Satya Negara Palembang, jurusan Administrasi Publik, semester 3, kelas 3A malam, mata kuliah Perilaku Administrasi, dosen pembimbing Dian Novita SSMSI. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai apa itu manajer dan fungsi manajer. Berikut definisi tentang manajer dari beberapa ahli. Satu, menurut Dr. S.P. Siakian, manajer adalah orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk memperoleh hasil dalam upaya mencapai tujuan. Menurut James A.F. Stoner, manajer adalah orang yang melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan usaha-usaha anggota organisasi. Menurut Henry Misberg, manajer memiliki 3 peran utama, yaitu tokoh perusahaan, pemimpin, dan penghubung. Manajer adalah individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan koordinasi sumber daya dalam suatu organisasi. Mereka memiliki tanggung jawab operasional dan tugas sehari-hari yang melibatkan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian. Selain itu, manajer juga berfokus pada pencapaian tujuan organisasi dengan mengelola orang, proses, dan sumber daya finansial. Mereka seringkali memiliki otoritas formal dan kekuasaan dalam struktur organisasi perusahaan. Fungsi sesuai dengan tugas manajer di lingkungan kerja. Tugas manajer tentu pelaksanaannya tidak mudah, sebab seorang manajer perlu memiliki beberapa keahlian dan kemampuan khusus untuk menjalankan sekaligus. Butuh pengalaman kerja bertahun-tahun sampai seseorang punya kapasitas yang layak untuk mengemban tugas manajer. Manajer sendiri merupakan seorang yang bekerja dengan mengorganisasi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para tenaga. Kegiatan ini tidak dilakukan agar perusahaan dapat mencapai tujuannya. Butuh kemampuan analisis bisnis yang mumpuni sekaligus soft skill untuk mampu memimpin timnya mencapai level lebih baik lagi. Berikut fungsi manajer di perusahaan antara lain. 1. Fungsi perencanaan. Seorang manajer ikut mengambil andil untuk merencanakan langkah dan mencapai tujuan. Dalam mencapai tujuan perusahaan bersama dengan jajaran perusahaan yang lain, manajer juga perlu mempertimbangkan sumber daya yang diperlukan demi mencapai tujuan yang telah direncanakan tersebut. Kegiatan pokok perencanaan pada dasarnya meliputi penentuan tujuan dari organisasi. Fungsi pengaturan. 2. Dalam fungsi pengaturan, manajer harus mampu mengatur dan mengoordinir stafnya untuk mencapai sasaran tujuan perusahaan. 3. Fungsi pengawasan. Manajer akan melakukan pengawasan terhadap stafnya untuk menentukan apakah kinerja timnya sudah baik atau harus tingkatkan lagi. 4. Fungsi kepemimpinan. Manajer harus mampu memimpin timnya agar dapat menentukan langkah-langkah yang harus dikerjakan. Untuk kemampuan pimpin adalah kemampuan paling penting yang harus dimiliki dan dikuasai oleh manajer. Fungsi 5. Evaluasi. 5. Tugas manajer pada fungsi manajemen yang terakhir adalah pengevaluasi pekerjaan yang telah dikerjakan berdasarkan perencanaan dan standar kualitas yang telah dibuat di awal. Manajer bisa mengevaluasi melalui berbagai cara, seperti menggunakan analisis SWOT. Hasil dari evaluasi tersebut dapat digunakan untuk perkembangan perusahaan. Itu saja yang saya dapat sampaikan mengenai apa itu manajer dan fungsi manajer. Mohon maaf jika ada salah kata atau yang lain-lain. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.